Pengamat sebut jemput paksa Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti, kriminalisasi. Ini alasannya. Sudah 2 kali dia tidak mau, ya saya kan harus mempertahankan nama baik saya, anak cucu saya. Jadi, saya kira sudah keterlaluan karena saya sudah minta 2 kali untuk minta maaf, dan mau minta maaf ya sekarang kita ambil jalur hukum. Jadi saya pidanakan dan perdatakan dia. Dalam gugatan perdata ini, beliau sampaikan kepada saya tadi, kita akan menuntut kepada baik Haris Azhar maupun Fathia yang telah mencemarkan nama baiknya itu 100 miliar. 100 miliar ini kalau dikabulkan oleh hakim akan disumbangkan kepada masyarakat Papua. Upaya hukum ini, baik perdata ataupun pidana, bagi kami jelas ini sebagai sebuah judicial harassment, dan di satu pihak ini sangat disayangkan, tapi di pihak yang sama ini adalah kesempatan justru bagi kita untuk membuka seluas-luasnya data mengenai dugaan keterlibatan atau jejak dari LBP di Papua dalam blok Wabu. Jadi kita buka saja di dalam proses hukum ini sehingga publik akan melihat siapa sesungguhnya sosok LBP. Itu sekitar jam 7:30 pagi datang ke kediaman saya, lalu membawa surat untuk pemanggilan paksa untuk pemeriksaan sebagai saksi. Nah, kita 17, 20 diduga jadi 37. Banyak soal akun YouTube saya, lalu juga soal materi konflik of interest-nya dari soal risetnya oleh 9 organisasi. Iya, selain itu juga, selain soal akun YouTube, juga dipertanyakan terkait sumber-sumber riset ataupun data-data yang menyebutkan terkait dugaan keterlibatan Luhut Binsar Panjaitan, yang dimana itu sebenarnya sudah dijelaskan di dalam risetnya juga. Dan selain itu juga mempertanyakan terkait soal metodologi dan lain sebagainya, yang itu tadi sudah dijawab melalui proses pemeriksaan. Bagaimana kalau seorang pemimpin selama dia berkuasa tidak adil, tidak menegakkan keselamatan bagi rakyatnya? Apakah dalam hukum Islam boleh dikudeta karena belum sampai masa jabatannya? Saya pernah mendengar ulama Madinah mengatakan, hendaklah dia bersabar dengan pemimpin yang zalim sampai masa jabatannya habis. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin turut menyoroti upaya penjemputan paksa terhadap koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti dan Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar oleh polisi. Ujang menilai sikap polisi menjemput keduanya merupakan bentuk tindakan kriminalisasi. Hal itu dinilai merupakan implikasi karena keduanya dianggap kritis terhadap orang yang berkuasa, dalam hal ini pemerintah. Kelihatannya seperti itu ya, bentuk kriminalisasi bagi pihak-pihak LSM yang dianggap kritis terhadap kekuasaan terhadap yang berkuasa. Lalu penegak hukum begitu cepat untuk melakukan penangkapan dan lain sebagainya itu, ujar Ujang saat dihubungi Selasa 18 Januari 2022. Sudah 2 kali dia tidak mau, ya saya kan harus mempertahankan nama baik saya, anak cucu saya. Jadi, saya kira sudah keterlaluan karena saya sudah minta 2 kali untuk minta maaf. Tidak mau minta maaf, ya sekarang kita ambil jalur hukum. Jadi saya pidanakan dan perdatakan dia. Dalam gugatan perdata ini, beliau sampaikan kepada saya tadi, kita akan menuntut kepada baik Haris Azhar maupun Fathia yang telah mencemarkan nama baiknya itu 100 miliar. 100 miliar ini kalau dikabulkan oleh hakim akan disumbangkan kepada masyarakat Papua. Ujang membandingkan dengan sikap pendengung atau buzzer-buzzer yang dilaporkan LSM dan aktivis HAM yang cenderung lambat di proses hukum. Selain itu, dosen Universitas Al-Azhar Indonesia itu menyebut upaya penjemputan paksa terhadap Fathia dan Haris menjadi preseden buruk bagi demokrasi.
Ia berpendapat bahwa LSM atau aktivis yang mengkritisi pemerintah wajib dilindungi, bukan dikriminalisasi. Ini yang menjadi presiden buruk bagi demokrasi. Mestinya mereka yang kritis itu dilindungi juga. Jangan dibungkam. Ini akan menguatkan anggapan pada pemerintah yang cenderung mengamankan diri dari sebuah isu yang diangkat. Tutur Ujang. Ujang sangat menyayangkan upaya penjemputan paksa kepada Haris dan Fathia dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Upaya penjemputan yang dilakukan polisi cenderung mencerminkan sikap arogan bagi pihak yang memiliki kekuasaan. Sangat disayangkan ya, Haris dan Fathia atau para aktivis itu harus didiskriminalisasi. Itu berlawanan dengan orang-orang yang berkuasa, itu sangat disayangkan, katanya. Upaya hukum ini, baik perdata ataupun pidana, bagi kami jelas ini sebagai sebuah judicial harassment, dan di satu pihak ini sangat disayangkan, tapi di pihak yang sama ini adalah kesempatan justru bagi kita untuk membuka seluas-luasnya data mengenai dugaan keterlibatan atau jejak dari LBP di Papua dalam blok Wabu. Jadi kita buka saja di dalam proses hukum ini sehingga publik akan melihat siapa sesungguhnya sosok LBP. Seperti diketahui, penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya sempat berupaya menjemput paksa Haris dan Fathia Maulidiyanti di kediamannya Selasa 18 Januari 2022 pagi. Keduanya lantas menolak dan menegaskan akan hadir sendiri ke Polda Metro Jaya untuk menemui penyidik. Adapun kedatangan keduanya untuk diperiksa sebagai terlapor kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik Luhut Binsar Panjaitan. Haris dan Fathia memenuhi panggilan penyidik dan diperiksa kurang lebih selama 6 jam. Total ada 17 pertanyaan yang dilontarkan penyidik kepada Haris dan Fathia sebanyak 20 pertanyaan. Pertanyaan itu terkait dengan konflik of interest seputar konten video YouTube Haris Azhar yang membahas keterlibatan Luhut dalam praktik bisnis tambang di Papua. Itu sekitar jam setengah 8 pagi datang ke kediaman saya, lalu membawa surat untuk pemanggilan paksa untuk pemeriksaan sebagai saksi. Jadi memang tadi pagi baik saya maupun Haris itu ada penjemputan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kalau ke saya sendiri ada sekitar 4 sampai 6 orang yang datang, ada 2 mobil, di mana itu sekitar jam setengah 8 pagi datang ke kediaman saya, lalu membawa surat untuk pemanggilan paksa untuk pemeriksaan sebagai saksi. Tetapi saya menolak karena saya bilang bahwa saya akan sendiri yang datang ke sana hari ini pukul 11 saya bilang. Setelah itu mereka pamit dan tidak jadi membawa paksa. Nah, kita 17 jadi 37. Banyak soal akun YouTube saya, lalu juga soal materi konflik of interest-nya dari soal risetnya oleh 9 organisasi. Iya, selain itu juga selain soal akun YouTube juga dipertanyakan terkait sumber-sumber riset ataupun data-data yang menyebutkan terkait dugaan keterlibatan Luhut Binsar Panjaitan, yang dimana itu sebenarnya sudah dijelaskan di dalam risetnya juga. Dan selain itu juga mempertanyakan terkait soal metodologi dan lain sebagainya, yang itu tadi sudah dijawab melalui proses pemeriksaan. Bagaimana kalau seorang pemimpin selama dia berkuasa tidak adil, tidak menegakkan keselamatan bagi rakyatnya? Apakah dalam hukum Islam boleh dikudeta karena belum sampai masa jabatannya? Saya pernah mendengar ulama Madinah mengatakan, hendaklah dia bersabar dengan pemimpin yang zalim sampai masa jabatannya habis. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kalian yang menengok kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, cegahlah dengan tangan. Fa illam yastati, kalau tak sanggup, fa bilisani, dengan lidah. Fa illam yastati, kalau tak sanggup, fa biqalbi, dengan hati. Jangan lupa, yang tidak boleh itu adalah parlemen kanibal, primitif. Sedangkan dalam hukum kita dibenarkan, dalam hukum ada yang disebut dengan impeachment. Baca baik-baik tentang impeachment. Anggota DPR bisa memakzulkan kalau dia takut kepada Allah
ini kalau terus ini bisa memasukkan kebatilan, bisa memberikan pintu celah bagi orang kafir, maka kita punya hak itu. Jadi tak bisa fatwa orang Madinah dibawa ke Indonesia. Madinah Al-Munawwarah itu kerajaan Saudi Arabia, bukan sistem demokrasi. Kerajaan meninggal King Abdul Aziz sampai sekarang, airport King Abdul Aziz, siapa raja sekarang? Itu Raja Salman bin Abdul Aziz. Menggantikan abangnya siapa? Abdullah bin Abdul Aziz. Menggantikan abangnya siapa? Fahad bin Abdul Aziz. Menggantikan abangnya siapa? Khalid bin Abdul Aziz. Menggantikan abangnya siapa? Faisal bin Abdul Aziz. Nanti kalau meninggal Salman, siapa penggantinya? Mukrin bin Abdul Aziz, anak-anak Abdul Aziz. Maka tak boleh orang turun ke jalan. Sudah dinasti King Abdul Aziz, tak bisa fatwa itu dibawa kemari. Apa kata orang Melayu, cerita di laut tak boleh bawa ke darat, lain ceritanya itu. Sedangkan kita pakai ada sistem impeachment. Perbaik, baca aturan kita baik-baik.